Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran kita matematika di semester 2 ini. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama mau kita bahas yaitu tabung. Bangun ruang sisi lengkung yang mau kita bahas pertama kali adalah tabung. Oke. Untuk tabung yang mau kita bahas yaitu luas selimut, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Kita perhatikan dahulu. Yang pertama, unsur-unsur tabung. Kita harus mengetahui dahulu unsur-unsur tabung itu apa saja. Nah, ini gambar tabungnya. Ini gambar tabungnya. Kita perhatikan di sini. Yang Bapak kasih tanda panah ini namanya sisi atas atau tutup tabung. Yang bawah ini namanya sisi bawah atau alas tabung. Nah, yang tengah badannya. Nah, ini disebut selimut tabung. Sisi tengah ini atau badannya ini disebut selimut tabung. Tutup tabung, selimut tabung, alas tabung. Jadi, kesimpulannya tabung memiliki tiga sisi yaitu tutup tabung, selimut tabung, alas tabung. Dua rusuk. Nah, dua rusuk itu yang mana? Ini. Tabung hanya memiliki dua rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk tutup. Nah, dua rusuk tabung. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar tabungnya. Nah, garis putus-putus ini yang penuh ini dari ujung ke ujung yang Bapak kasih tanda ini. Nah, ini disebut D. D itu diameter atau garis tengah. Nah, sedangkan yang bawah ini yang bawah ini juga bisa di atas ya. Artinya setengahnya, tidak penuh sampai ke ujung. Ini disebut R. R itu jari-jari atau setengahnya diameter. Kenapa? Karena ini bentuknya lingkaran. Alas dan tutup tabung itu bentuknya lingkaran. Jari-jari, R itu jari-jari atau setengahnya diameter. Terus yang ini, garis yang ini disebut T. T adalah tinggi tabung. Selain itu, jika dalam sebuah bangun ada lingkaran, maka selalu dipakai yang namanya pi. Lihat lambang pi seperti ini. Ya, lambang pi seperti ini. Bacanya pi. Nah, pi itu ada dua. Pi yang sama dengan 3,14. Ini artinya untuk bilangan bukan kelipatan 7. Jadi jika nanti R atau T-nya tidak ada kelipatan 7, atau tidak ada angka yang bisa dibagi 7, maka menggunakan 3,14 pi-nya. Otomatis. Jika pi-nya 22/7 itu artinya untuk bilangan kelipatan 7. Artinya jika R-nya nanti sama T-nya itu kelipatan 7, maka menggunakan 22/7 pi-nya. Oke, jelas ya? Sekarang next, kita ke contoh soal. Ada 10 contoh soal yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, luas selimut, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Nah, sebelum ke contoh soal, kita lihat dahulu rumusnya. Rumus mencari luas selimut tabung. Kita lihat, Bapak singkat, luas selimut tabung jadinya LS tab. Jadi, luas selimut tabung sama dengan, ini rumusnya, 2 pi RT, artinya 2 kali pi kali R kali T, 2 pi RT. Mudah ya, 2 pembantu rumah tangga gitu mengingatnya. Luas selimut tabung 2 pi RT. Oke. Ini rumusnya. Yang kedua, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung ini biasa juga disebut dengan luas tabung. Ada yang menyebut luas tabung, ada yang menyebut luas permukaan tabung, ada juga yang menyebut luas sisi tabung. Seperti itu, sama saja. Artinya disebut luas tabung. Rumusnya luas tabung singkatannya. Oke, biar singkat ya. Luas tabung sama dengan 2 pi R atau 2 kali pi kali R buka kurung R ditambah T. Artinya buka kurung ini juga kali ya. 2 kali pi kali R buka kurung R ditambah T. Ya, ini rumusnya untuk luas tabung. Yang terakhir, volume tabung rumusnya Bapak singkat V tab. Ya, volume tabung sama dengan V R kuadrat T, artinya V kali R kuadrat kali T. R kuadrat itu artinya ya R kali R gitu ya. V kali R kali R kali T, maka disebut VR kuadrat T. Oke, ini rumusnya. Nah,
next kita ke contoh soal. Yang pertama, soal tentang luas selimut tabung dengan V 22/7. Nah, kita menggunakan yang V 22/7 dulu, berarti nanti salah satu antara R sama T ada yang kelipatan 7. Kita perhatikan contoh soalnya. Diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm. Nah, ini ada yang kelipatan 7 ya. Jika P 22/7, nah, kalau V ini di dalam soal juga tidak ada, kita harus menggunakan V 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya ada yang 7, begitu. Ada yang kelipatan 7. Nah, meskipun tingginya bukan kelipatan 7, salah satu gitu. Salah satu ada yang kelipatan 7. Maka kalau V dalam soal ini tidak ada, ya kita tulis V-nya 22/7, seperti itu. Pertanyaannya, tentukan luas selimut tabung tersebut. Nah, penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. Tabung. Nah, pertama kita tulis tabung karena bangunnya adalah tabung. R-nya 7, ya benar ya. Jari-jarinya 7, tingginya 20, V-nya 22/7. Pertanyaannya, luas selimut tabung. Oke. Langkah pertama yang kita mau tulis, rumusnya dulu. Rumus luas selimut tabung. Oke, luas selimut tabung karena pertanyaannya ini. Nah, ini rumusnya tadi. 2V RT, 2 pembantu rumah tangga gitu ya. Sama dengan 2 kita tulis, V-nya berapa? 22/7 ya. V-nya 22/7. Oke, kali lagi tanda titik ini kali ya. Kali R-nya 7. Tuh, R-nya 7. T-nya 20. Ya, tanda titik ini kali. 2 kali 22/7 kali 7 kali 20. Nah, perhatikan di sini. Ada yang bisa kita coret atau kita bagi. Oh, 7 dengan 7 ya. Atas dengan bawah. Bisa kita coret nih. 7 kita coret, yang di atas 7 juga. Artinya 7 dibagi 7. Bisa ya? Habis berarti ya. Berarti luas selimut tabungnya tinggal 2 kali 22 kali 20. 2 kali 22 kali 20. Sama dengan 880 cm persegi. Persegi ya, karena dia luas. Begitu. Kalau nanti volume ya kubik pangkat 3 berarti. Oke, mudah ya untuk luas selimut tabung. Yang kedua, permukaan tabung. Luas permukaan tabung atau luas tabung. Diketahui P 22/7. Diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 20 cm. Ada yang kelipatan 7 satu ya. Berarti P-nya 22/7. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Ya, langkah pertama penyelesaian. Tabung. R-nya 7 jari-jarinya. Tingginya 20 cm. Karena ada yang kelipatan 7, maka V-nya 22/7. Pertanyaannya, luas tabung. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Luas tabung rumusnya tadi apa? 2 kali P kali R buka kurung R ditambah T. Oke. 2 kita tulis kali V. V-nya 22/7. R. Kali lagi ya berarti. Kali 7. Oke, R-nya 7. Jadi 2 kali 22/7 kali 7. Buka kurung jangan lupa. R-nya 7 ditambah T-nya 20. T-nya 20. Tutup kurung. Oke. Ke bawah. Oh, ini bisa dicoret ya. 7 dibagi 7 atas dan bawah. 7 dibagi 7 nih. Oke, habis berarti. Berarti ke bawah tinggal 2 kali 22 buka kurung 7 ditambah 20. Oke, tutup kurung. Sama dengan ke bawah 2 kali 22 kan 44. Buka kurung 7 tambah 20 27. Nah, ini artinya kali nih. 44 buka kurung 27 artinya 44 kali 27. Sama dengan 1188 cm persegi. Masih persegi ya, karena dia luas. Oke. Next, yang ketiga. Soal tentang volume tabung dengan V 22/7. Diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas 7 cm. Nah, ini kelipatan 7. Berarti nanti 22/7 ya. Dan tinggi 20 cm. Jika V 22/7, pertanyaannya tentukan volume tabung tersebut. Sekarang kita cari volume. Seperti pertama tadi, kita tulis R-nya 7, T-nya 20, V-nya 22/7, volume tabung pertanyaannya. Kita tulis rumusnya dulu. Volume tabung sama dengan V kali R kuadrat kali T. Sama dengan V-nya kita tulis 22/7 kali R kuadrat, itu artinya R kali R ya. Berarti R-nya kita tulis 2 kali. Kali 7
kali 7. Nah, ini R nih. R kuadrat atau R kali R gitu ya. R kali R berarti 7 kali 7 karena R-nya 7. Dikali T. T-nya berapa? 20. Oke. Ada yang bisa kita coret, kita bagi. Oh, ini 7. Dengan 7. 7 dibagi 7. Habis ya. Berarti tinggal 22 kali 7 kali 20. 22 kali 7 kali 20. Sama dengan 3080 cm kubik. Kenapa kubik? Karena dia volume. Pangkat 3 itu kubik. Oke, next. Kalau tadi 22/7, sekarang 3,14 nih. Mencari luas selimut tabung dengan V 3,14. Diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas 5 cm. Bukan kelipatan 7. Tingginya 12 cm. Bukan kelipatan 7 juga. Maka Pi-nya 3,14. Pertanyaannya, tentukan luas selimut tabung tersebut. Oke, next. Penyelesaian masih sama seperti tadi, tabung. R-nya kita tulis 5, jari-jarinya, tingginya 12, Pi-nya 3,14, pertanyaan luas selimut tabung. Apa tadi rumus luas selimut tabung? Ya, 2V kali R kali T. Oke. 2-nya kita tulis kali V-nya 3,14 kali R, R-nya 5 kali T, T-nya 12. Oke, ini tidak ada yang dibagi ya. Perkalian semua karena tidak ada yang di bawah, tidak ada pernya. Oke, langsung saja dikalikan, ya kan? Mengalikannya ya lebih mudah. Ini dulu nih, 2 kali 5 10 gitu ya. 10 kali 12 120, 120 kali 3,14. Hasilnya 376,8 cm persegi. Jadi mengalikannya yang tidak ada komanya dahulu. Nah, bisa, boleh diloncat ini karena semuanya perkalian. 2 kali 5 10, 10 kali 12, 120 kali 3,14. Jadinya 376,8 cm persegi. Karena dia luas. Oke. Next, selanjutnya soal yang kelima masih menggunakan V 3,14 permukaan tabung. Mencari luas permukaan tabung atau luas tabung. Soalnya masih sama. Sebuah tabung memiliki jari-jari 5, ya kan? Tingginya 12, tidak ada yang kelipatan 7, maka Pi-nya 3,14. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Oke, kita tulis dulu. Diketahuinya R-nya 5, T-nya 12, V-nya 3,14. Yang ditanyakan luas permukaan tabung atau luas tabung. Apa rumusnya tadi? Luas tabung 2 kali V kali R buka kurung R ditambah T. Oke. Sama dengan 2 V-nya 3,14 kali R. R-nya 5 buka kurung R-nya 5 ditambah T-nya 12. Oke. Ke bawah kita kalikan nih. Ingat tadi mengalikannya angka yang tidak ada komanya dahulu. 2 kali 5 10 kali 3,14. Jadinya 31,4. Oke. Buka kurung 5 ditambah 12 17. Nah, sekarang kita kalikan 31,4 dikali 17. Hasilnya 533,8. Satu angka di belakang koma ya. Nah, satu angka di belakang koma. Cm persegi. Oke. Next, selanjutnya mencari volume dengan V 3,14. Diketahui tabung dengan jari-jari 15, dengan jarinya 5, tingginya 12, tidak ada yang kelipatan 7. Pi-nya 3,14. Yang ditanyakan volume tabung. Oke. Penyelesaiannya kita tulis R-nya 5, T-nya 12, Pi-nya 3,14. Tanyakan volume tabung. Apa rumusnya tadi? V kali R kuadrat kali T. Kita tulis V-nya 3,14, R kuadrat itu R kali R, R-nya 5. Kita tulis 2 kali 5-nya karena R kali R, T-nya 12. Oke, sama dengan seperti biasa. Ini tadi yang kita kalikan yang tidak ada komanya dulu. 5 kali 5 kali 12. Begitu. 5 kali 5 25 kali 12 300 kali 3,14. Ya, hasilnya 942 cm kubik. Kenapa tidak ada komanya? Berarti belakangnya 0 ya. Karena 300 tadi nolnya ada 2. Nolnya kita coret, berarti komanya ini hilang. Karena ini 2 angka. Oke, ini volume tabungnya 942 cm kubik. Oke, next. Selanjutnya, soal mencari jari-jari diketahui luas selimut tabung dan tinggi tabung. Nah, sekarang kita mau cari jari-jari nih. Jika diketahui luas selimut tabung dan tinggi tabung. Kita perhatikan soalnya.
Diketahui luas selimut tabung 1650 cm persegi. Jika tinggi tabung 25 cm dan pi 22/7. Nah, kalau ini pasti ada pi-nya nih. Karena tidak diketahui nih bisa dibagi 7 atau tidak. Nah, pi-nya 22/7, maka jari-jari alas tabung tersebut adalah gitu. Maka jari-jari alas tabung tersebut adalah, itu maksudnya seperti itu. Tentukan jari-jari alas tabung tersebut. Oke, penyelesaiannya. Tabung, luas tabungnya, luas selimut tabung ya, luas selimut tabung. Ini kan luas selimut tabung 1650 cm persegi. Luas selimut tabung sama dengan 1650 cm persegi. Terus ada apa lagi? Tinggi 25, T-nya 25, P-nya 22/7. Pertanyaannya R. Tapi kan nggak ada rumus R ya, gitu. Jadi yang kita tulis rumusnya apa? Ya rumus luas selimut tabung. Karena di sini yang ada rumusnya cuman luas selimut tabung. Jika di sini volume, ya kita tulis rumus volume. Karena di sini adanya luas selimut tabung, maka kita tulis luas selimut tabung rumusnya. Nah, jadi rumusnya tergantung apa yang diketahui di sini ya. Kalau yang diketahui luas selimut tabung ya rumus luas selimut tabung. Tapi kalau yang diketahui luas tabung ya rumus luas tabung. Kalau yang diketahui volume ya volume tabung berarti. Oke, ini rumusnya 2V kali R kali T. Ke bawah. Luas selimut tabung berapa tadi? 1650. Kita tulis di bawah nih. Nah, karena ada di angkanya, maka harus kita tulis. Sekarang 2 kita tulis kali Pi-nya 22/7 kali R. R-nya kan nggak ada, maka kita tulis R lagi. T-nya ada? T-nya 25. Iya, T-nya 25. Oke, ini tidak ada yang bisa kita bagi nih. 25 bagi 7 nggak bisa. 2 bagi 7 nggak bisa. R sekarang. Kita cari R sama dengan. Nah, yang pertama kita tulis luas tabungnya, luas selimut tabung dulu. Nah, ini angka yang paling besar kali, tanda titik kali ya. Kali 7. Kenapa kok dikali 7? Karena 7 posisi ini di atas, ini di bawah. Begitu. Posisinya bagi dia. Maka kalau kita pindah menjadi kali begitu. Jadi 1650 kali 7. Silang nih ya, silang tuh. Perhatikan ini kursor Bapak. Ya, silang. Kalau silang berarti kali. Nah, berarti yang kali ini menjadi bagi per. Yang kali di atas ini menjadi bagi. 2 kali 22 kali 25. Seperti itu ya. Oke, baru kita coret-coret nih. Karena ini posisi kali semua nih. Di atas kali, di bawah juga kali. Kita coret 1650, kita coret dengan 2 yang paling mudah. Dibagi 2 artinya. 2 bagi 2 habis ya. Nggak perlu ditulis angka 1. Kalau angka 1 tidak perlu ditulis, habis gitu aja. Ini bagi 2 juga, berapa? 825. Nah, kita mau coret dengan yang mana? Karena ada angka 25 di belakangnya, kita coba coret dengan 25. Bisa nggak ya? Dibagi 25. Oke, 825 bagi 25. Ini bagi 25 habis, 1. Habis ya. Ini bagi 25, hasilnya 33. Oke. Sekarang 33 dengan 22, bisa nggak ya? Kita coret 33 bagi 22. Nggak bisa nih. Diperkecil saja. Kita bagi 11 coba. Bagi 11, 3. Yang bawah kita bagi 11, 2. Sudah tidak ada lagi. 7 dengan 2 nggak bisa. 3 dengan 2 nggak bisa. Maka kita tulis ke samping sini. R-nya sama dengan, tinggal 3 kali 7 yang atasnya. 3 kali 7. Per yang bawah tinggal 2. Oke, jadi R sama dengan 3 kali 7, 21 per 2. 21 dibagi 2. Jadi R-nya 10,5 cm. Oke, 10,5 cm. Ya, next. Soal yang ke-8. Masih mencari jari-jari tapi diketahui volume. Tadi diketahui luas selimut, sekarang diketahui volume. Volume tabungnya 6336 cm3, tinggi tabungnya 14, Pi-nya 22/7. Oke. Ya, kita tulis ini volume tabung 6336, tingginya 14, Pi-nya 22/7. Yang ditanyakan jari-jari. Karena yang diketahui volume tabung, maka yang ditulis rumus volume tabung. VR kuadrat T. Kita tulis ini volume tabungnya 6336 sama dengan V-nya 22/7, R-nya tidak ada, R kuadrat, T-nya 14. Oke.
Sebenarnya 14 bisa dibagi 7 ya, tapi nanti saja. Kita cari R pangkat 2 di sini. Kita tulis dulu ini, silang dulu nih. 6336 dengan 7 kita silang, artinya dikali. Nah, yang di atas ini berarti jadi bagi 22 kali 14. Oke. 6336 kita coret dengan 22 bagi 22. Ini habis, yang atas 288. Oke, biar mudah nih, 7 dengan 14 kita coret ya. 7 dengan 14 dibagi 7. Dibagi 7 habis, yang atas nih, yang bawah dibagi 7 2. Nah, sekarang 288 bagi 2 bisa ya. Kita coret 288 dengan 2. Yang bawah ini habis dibagi 2, yang atas 144. Berarti habis semua nih, tinggal 144. Jadi R kuadratnya masih R kuadrat ya, belum R. Pertanyaannya R tapi ini masih R kuadrat. Sama dengan 144. Nah, berarti kuadrat ini harus hilang pangkat 2 ini. Kalau pangkat 2-nya hilang, maka yang di sebelah kanan ini harus dikasih akar. Nah, pangkat 2 lawannya akar. Kalau pangkat 3 berarti akar pangkat 3 di sini. Begitu. Jadi R sama dengan akar 144. R sama dengan 12. Akar 144 itu 12. 12 kali 12 144. Ketemu R-nya 12. Next, nomor 9. Sekarang kita mencari tinggi. Diketahui volume tabung dan jari-jari. Nah, volume tabungnya masih yang sama tadi, 6336. Jari-jarinya 12. Oke, tadi ketemu 12 ya. Nah, bagaimana cara mencari tinggi tabungnya? Kita tulis dulu volume tabungnya. Jari-jarinya 12, V-nya 22/7. Yang ditanyakan T. Oke, karena yang diketahui volume tabung, maka pakai rumus volume tabung. VR kuadrat T sama dengan V tabung, volume tabungnya 6336, jangan lupa ditulis karena ada. V-nya 22/7, R-nya 12 nih. Berarti 12 kali 12. Kenapa kok tulis 2 kali? Ya, R pangkat 2, R kali R. T-nya tidak ada, kali T. Nah, karena yang mau cariin T ya, T sama dengan. Ini kita silang dulu, seperti tadi yang soal sebelumnya ya. 6336 kita silang dengan 7, artinya dikali 7. Per, nah yang perkalian di atas ini menjadi bagi di bawah. 22 kali 12 kali 12. Oke, 6336 kita coret dengan 22. Bisa ya tadi ya. Ya, ini hasilnya 288 dengan 12. 24. Oke, bisa dibagi. Ini habis berarti. 12 bagi 12 habis. 24 dengan 12. Kita bagi 12. 2. Oke, berarti tinggal 2 kali 7 nih angkanya. Jadi T sama dengan 2 kali 7. T-nya 14 cm. Oke, terakhir. Ya. Soal mencari tinggi tabung, diketahui volume tabung dan jari-jari. Tapi pakai 3,14. Oke, kalau tadi pakai 22/7, sekarang pakai 3,14 ya. Diketahui volume tabung 942 cm3 jika jari-jari alas tabung 5 cm. Pi-nya 3,14, maka tinggi tabung tersebut. Oke. Kalau tadi mencari tinggi menggunakan 22/7, sekarang pakai 3,14. Ini yang bukan kelipatan 7 ya. Pertanyaannya T. Oke. Karena yang diketahui volume tabung, maka pakai rumus volume tabung. VR kuadrat T. Volume tabungnya 942 sama dengan V-nya 3,14, R-nya 5 kali 5, R pangkat 2 ya. T-nya tidak ada. Nah, karena ini tidak ada tanda baginya, tidak ada pernya, maka T-nya langsung. Ini tidak disilang lagi, langsung 942 per 3,14 kali 5 kali 5. Nah, biasanya kalau pembagian ada komanya itu kan susah nih, per. Susah. Maka ini dua angka di belakang koma supaya mudah kita kalikan nih, 3,14 ini karena dua angka di belakang koma berarti dua angka di belakang koma 100 ya. Per 100 maka kita kali 100 di sini. Supaya mudah nih, supaya nanti jadi 314. Tapi karena yang di bawah dikali 100, atas juga harus dikali 100 supaya adil ya. Artinya apa? Artinya 100 bagi 100 kan 1, habis begitu. Artinya angkanya tetap sama saja. Ini hanya untuk membantu kali 100 ini. Supaya komanya hilang. Coba cek. Nah, ini 3,14 kali 100. Yang dikalikan, jangan 5-nya ya. Karena yang mau kita hilangkan komanya. Ingat, kalau bawah kali 100, atas kali 100. Bawah kali 10, atas kali 10.
bawah kali 1000, atas kali 1000, harus adil. Next, selanjutnya T. Nah, 942 kali 100 nih, ya yang atas ya, per. Nah, 3,14-nya sudah berubah. Nolnya hilang nih, kali 100 kan, komanya juga hilang. Dua angka kita ganti dengan nolnya 2 ini, habis berarti komanya hilang. Jadi 314 kali 5 kali 5. Nah, sekarang tidak ada komanya ya, lebih mudah. Jadi kita bisa coret nih. 942 kita coret dengan 314. Kalau kita bagi, ini hasilnya 3 gitu. 942 bagi 314. Kalau hasilnya 3. Oke, nah 100 nih sama 5 bisa nih. 100 dibagi 5, 20 kita coret dengan 5 juga. 20 bagi 5, 4. Tuh, jadi mempermudah kalau tidak ada komanya. T sama dengan 3 kali 4. 3 kali 4. T sama dengan 12 cm. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita, materi kita hari ini tentang bangun ruang sisi lengkung, tentang tabung, tentang luas selimut, luas tabung, dan volume tabung. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya, masih tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita mau bahas nanti yang kedua tentang kerucut, dan selanjutnya tentang bola. Ya, selamat belajar, selamat beraktivitas di pembelajaran daring kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.